Bab 53 Penolakan Lamaran GERALD. Alvaras melajukan mobilnya menuju toko bunga milik Ibu Yana. Terlalu banyak pekerjaan. Ia melupakan ada wanita yang seharusnya ia perhatikan di dalam perusahaannya. Jalanan masih saja sama padatnya. Namun, seakan sudah terbiasa dengan keadaan. Cepat atau lambat pasti akan sampai juga di tempat tujuan. Dan benar saja bangunan yang dipenuhi banyak bunga itu sudah nampak terlihat. Alvaras memarkirkan mobilnya di dalam pelataran toko, lalu bergegas masuk ke dalam. Terlihat wanita parubaya yang tidak lain adalah sang pemilik toko, sedang fokus membuat buket bunga. "Assalamualaikum Bu," ucapnya. Nakal, mau beli bunga lagi?" tanya Dina. Alvaras mengangguk, lalu melangkah mendekati wanita parubaya itu dan menyalami punggung tangannya. "Ziana tidak berada di rumah ya Bu?" tanya Al hati-hati sembari menyusuri toko bunga itu dengan pandangannya mencari sosok wanita yang tidak bisa ia temui saat jam pulang kerja tadi. "Mungkin masih ada pekerjaan tambahan di kantornya," jawab Ibu Dinda. Al kembali mencoba mengingat dengan jelas. Namun tetap saja ia tidak salah. Mobil Yana tidak lagi berada di tempat parkir saat dia pulang malam ini. Lagi pula dirinya baru bisa keluar dari ruang kerjanya beberapa jam setelah jam pulang kerja. "Duduk nak," ajak Ibu Dina lagi. Alvaras mengangguk, lalu duduk di atas sofa di samping Ibu Dinda. Ia lantas mengeluarkan ponsel yang ada di dalam saku jasnya dan mencoba menghubungi nomor Yana. "Tidak aktif," gumamnya. Ia kembali mencoba menghubungi nomor itu. Namun, masih saja sama. Hanya suara operator yang terdengar begitu jelas dari benda pipih miliknya. "Kamu di mana sih?" kesal Al. Dia benar-benar sudah mau gila karena posesif pada wanita yang tidak seharusnya. Entahlah. Melihat wajah kesal Yana setelah keluar dari ruangannya pagi tadi sedikit mengganggunya. "Apa terjadi sesuatu nak?" tanya Dinda. "Yana tidak memberi kabar pada ibu kalau hari ini dia lembur atau kemana?" tanya Alvaras. "Kalau masalah pekerjaan, Yana memang sering lupa memberi kabar. Tidak apa-apa. Dia pasti akan pulang. Anak itu memang sangat gila kerja sejak masih kuliah dan bergabung di perusahaan itu," ucap Ibu Dinda mencoba menenangkan lelaki yang terlihat khawatir di sampingnya. Alvaras hanya bisa mengangguk mengerti. Meskipun perasaan khawatir masih saja mengganggunya. Di sebuah restoran mewah, Ziana baru saja menikmati makan malam bersama rekan-rekan satu divisi. Kini ia duduk dengan diam di sebuah meja yang tidak jauh dari rekan-rekannya yang lain. Entah apa gerangan hingga membuat lelaki yang sudah cukup lama mengenalnya ini meminta waktu untuk berbicara berdua saja. "Ziana," panggil geral. Yana menoleh. Ia menatap heran pada laki-laki yang kini memanggilnya tanpa embel-embel ibu seperti biasanya. "Maaf jika malam ini aku terlihat lancang. Namun, sepertinya setelah malam ini aku tidak lagi memiliki kesempatan untuk mengutarakan semuanya," ujar geral. Yana masih diam. Namun, perasaan tidak nyaman mulai menyelimutinya. Pasalnya ini pertama kali ia melihat wajah serius di wajah tampan rekan kerjanya ini. "Aku menyukaimu sejak dulu. Saat kita masih sama-sama menjadi mahasiswa magang di perusahaan Pak Zidan," ujar geral. "Kamu adalah alasan aku mengapa melanjutkan karir di perusahaan orang lain. Padahal aku memiliki perusahaan keluarga," sambungnya sambil menatap Yana yang masih terlihat tenang di depannya. "Aku tahu kamu baru saja bercerai dengan suamimu. Untuk itu, malam ini aku memberanikan diri mengakui perasaanku yang terpendam sekian tahun lamanya padamu," ujarnya lagi. "Apa mereka tahu tentang rencanamu hari ini?" tanya Yana. Ia menoleh pada satu meja tempat rekan-rekannya berada. "Aku meminta bantuan mereka," jawab geral. "Apa mereka juga tahu tentang masalahku?" tanya Yana lagi. Geral menggeleng. "Aku hanya mengatakan bahwa ada sesuatu yang penting. Itu saja," jawabnya. Yana mengangguk mengerti. "Terima kasih karena sudah menyimpan rasa yang baik untukku. Tapi aku minta maaf geral. Aku masih belum memiliki keinginan untuk melangkah di jalan yang masih sulit untuk aku lewati. Kamu tahu aku baru saja gagal melewati jalan itu.
Jadi untuk saat ini aku masih belum berniat untuk mencobanya kembali. Sepertinya hidup sendiri jauh lebih baik untuk saat ini, ujar Yana. Maafkan atas kelancanganku hari ini. Bukan masalah geral. Semua orang berhak mengutarakan apa yang ia rasakan. Dan begitu pun sebaliknya. Aku harap kamu juga mengerti apa yang sedang aku inginkan saat ini. Ujar Yana. Maaf aku tidak bisa menerimanya. Tegas Yana. Walau hanya sekedar memberi kesempatan. Aku tidak suka memberi harapan pada seseorang. Sementara aku tahu aku tidak bisa mewujudkan harapan itu. Jawab Yana. Apakah sudah ada orang lain yang mendahuluiku? Tanya Geral lagi. Jika jawaban itu bisa membantumu melupakan hari ini, maka anggap saja seperti itu. Ujar Yana. Geral menarik nafasnya yang terasa begitu berat. Lalu wajah tampan blasteran itu tersenyum hangat pada wanita yang terlihat begitu tenang di hadapannya. Aku lega bisa mengutarakan semuanya hari ini. Dan ini hari terakhir aku akan menghabiskan waktu bersama kalian. Ujarnya lalu ikut menatap rekan-rekannya yang lain. Yana masih diam. Dia tidak ingin bertanya akan tetapi ia masih menunggu apa yang akan diutarakan oleh laki-laki ini selanjutnya. Aku tidak lagi bekerja bersama kalian mulai besok. Ucap Geral, karirku di perusahaan milik Pak Zidan sudah berhenti, dan akan mulai mengelola perusahaan keluarga. Yana aku masih akan selalu sama seperti ini. Jika nanti ada sedikit harapan untukku, jangan sungkan untuk mengatakannya. Sambungnya lagi. Terima kasih untuk perasaan tulus itu. Akan tetapi aku tetap mendoakan ada wanita yang jauh lebih baik yang akan datang padamu nanti. Ujar Yana. Geral mengangguk. Lantas mengulurkan tangannya ke hadapan Yana. Yana terdiam sebentar. Lalu ia tersenyum dan meraih tangan itu. Terima kasih sudah jadi rekan kerja yang baik Geral. Ucap Yana. Terima kasih juga sudah menjadi atasan yang paling sempurna untuk kami semua. Geral membalas jabatan tangan dari Yana sambil tersenyum hangat. Lega. Ya ia merasa lega karena sudah berhasil mengutarakan semua yang mengganggunya selama ini. Setelah makan malam, mereka melangkah keluar dari mal tempat mereka menghabiskan hari terakhir bersama Geral. Hati-hati Bu, ucap Vivi. Mereka mengantar Yana menuju mobil. Karena atasan mereka ini tidak bisa melanjutkan acara selanjutnya. Ponselnya sudah kehabisan daya. Dan ia tidak ingin membuat sang ibu menunggu. Untuk itu Yana berpamitan untuk pulang lebih dulu. Dan membiarkan rekan-rekannya yang lain menghabiskan waktu terakhir kali bersama Geral. Asteris. Mobil Yana memasuki pelataran toko bunga ibunya. Dadanya berdebar saat melihat ada mobil Alfaraz sedang terparkir di pelataran. Ia gegas melangkah masuk ke dalam toko. Dan benar saja, lelaki yang mulai mengisi otaknya kini sedang membantu sang ibu sembari berbicara entah. Assalamualaikum Bu, ucap Yana sembari melangkah menuju dua orang yang kini sudah menatapnya. Kenapa baru pulang jam segini nak? Tanya Dinda khawatir. Sejak tadi ia menunggu Yana pulang. Pasalnya lelaki yang menjabat sebagai atasan putrinya ini sudah berada di toko bunganya sejak beberapa jam yang lalu. Tadi diajak teman-teman pergi nonton dan makan malam sebentar Bu. Jawab Yana. Ia menoleh sejenak pada lelaki yang sudah beranjak dari atas sofa. Saya pamit pulang Bu. Terima kasih bunganya. Pamit Alfaraz. Oh iya. Terima kasih sudah berkunjung nakal. Ujar Ibu Dinda. Alfaraz mengangguk lalu menyalami tangan Ibu Dinda. Aku pulang, ucap Alfaraz lagi sambil menatap wajah Yana sejenak. Yana mengangguk. Alfaraz kembali melanjutkan langkahnya keluar dari toko itu menuju mobilnya. 108. Bab 106 Season 2. Alfaraz menggeram kesal saat mencoba menghubungi nomor Yana. Dan suara operator masih saja terdengar di ujung ponselnya. Kenapa sih dia ini? Bikin kesal aja, gumamnya. Apa sesuatu sedang terjadi? Tanya Farah pada putranya yang terlihat begitu gelisah saat memasuki ruang keluarga. Ponsel Yana masih belum aktif Bun. Jawabnya sembari mencoba menghubungi kembali nomor Yana tanpa menoleh pada wanita yang kini sedang menatapnya heran. Ia membawa tubuhnya duduk di atas sofa. Lalu meletakkan satu buket mawar putih yang ia bawa dari toko bunga ke atas meja. Yana siapa? Tanya Farah. Itu yang mengirimkan bunga untuk Bunda.
Tunjuk Alvaras pada satu buket bunga yang baru saja ia letakkan di atas meja. Farah kembali menatap Alvaras yang belum juga beranjak dari sofa. Padahal putranya ini bahkan belum mengganti pakaian kerjanya. Kamu serius sudah membuka hati pada wanita lain? Tanya Farah tidak percaya. Tentu saja, jawab Alvaras. Lalu bagaimana dengan Nara? Tanya Farah. Kami sudah selesai, jawab Alvaras. Farah masih tidak percaya. Putranya ini bahkan rela melepaskan keluarga demi gadis yang bernama Nara itu. Dan secepat ini menyukai gadis lain. Itu sangat tidak mungkin. Kamu gak lagi mainin anak orang kan Al? Memangnya boneka dimainin? Baf, tinju Farah mendarat di kepala putranya. Apaan sih bun? Kesal Alvaras sambil mengusap-usap kepalanya yang terasa panas. Tidak ada awan, tidak ada gerimis. Wanita cantik yang tidak termakan usia ini tiba-tiba saja memukul kepalanya. Awas saja kalau kamu mempermainkan anak gadis orang hanya karena ingin lari dari masalah kamu. Ancam Farah. Masuk sana. Ganti pakaian kamu yang sudah bau itu. Perintahnya lagi. Alvaras masih belum beranjak. Entah mengapa ia masih belum tenang sebelum memarahi wanita yang sudah membuatnya kesal malam ini. Ia masih terus menghubungi nomor ponsel Yana berulang kali. Bahkan tadi ia berpamitan untuk pulang. Tanpa rasa bersalah sama sekali Yana hanya mengangguk acuh. Asteris. Di alam kamarnya. Yana baru saja mengganti bathrobe dengan piyama. Lalu melangkah menuju nakas yang ada di samping tempat tidurnya untuk memeriksa ponselnya. Rambut panjangnya yang basah ia usap perlahan menggunakan handuk kecil berwarna putih lalu duduk di atas ranjang sembari mengaktifkan kembali ponselnya yang baru selesai dicas. Matanya melotot saat melihat panggilan video yang berasal dari laki-laki yang belum 1 jam lalu berpamitan untuk pulang. Yana mengusap layar ponsel itu. Sesekali ia menghembuskan nafasnya untuk mengurangi degupan yang entah mulai kapan terus mengganggu kesehatan jantungnya. Kamu kemana aja sih? Yana menatap datar wajah Alvaras yang terlihat kusam di layar ponselnya. Yah, laki-laki yang baru saja berlalu dari toko bunga ibunya ini masih mengenakan jas kerja yang sama. Tadi abis mandi. Ponsel aku juga masih dicas. Baterainya abis. Jawab Yana. Ada apa? Tanyanya kemudian. Bikin kesal aja. Kamu kok gak bilang-bilang sih kalau mau keluar sama teman-teman kamu? Yana tidak menjawab. Wajahnya memerah malu saat melihat wanita berhijab yang kira-kira seumuran ibunya kini terlihat di layar ponsel. Apa sih bunda? Minggir. Dorong Alvaras. Yana masih memperhatikan wanita yang dipanggil bunda oleh Alvaras itu dengan takut-takut. Cantik dan elegan. Begitulah yang ada di pikirannya. Rasa rendah diri mulai menghantuinya. Hai Yana. Yana terkejut saat mendengar suara wanita parubaya namun cantik itu. Kini menyapa dirinya lebih dulu. Halo tante, jawabnya ragu-ragu. Cantik banget sih. Yana bersemu. Tapi dadanya semakin berdebar. Senang karena disapa ramah oleh Farah sekaligus takut karena kedekatannya dengan Alvaras. Jadi kapan main ke rumah? Yana terdiam. Dia tidak tahu harus menjawab apa. Atau kapan kami akan berkunjung dan melamarmu. Suara Yana semakin tercekat. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Ia beralih menatap Alvaras yang terlihat santai di samping wanita yang disebut bunda ini. Yana belum membicarakan dengan Pak Alvaras. Tante. Jawabnya. Angka orang tuh dinikahi. Bukan dipacari mulu. Yana memperhatikan wanita cantik berhijab itu memukul kepala atsanya. Dadanya semakin berdebar ketika wajah Alvaras sudah terpampang kembali di layar ponselnya. Rumah yang sangat mewah. Pikiran Yana semakin membuat kepercayaan dirinya semakin kerdil. Apa iya mereka akan cocok? Dengan Reno yang notabene-nya kehidupan mereka sama saja. Wanita yang kini menyandang status sebagai mantan ibu mertuanya itu tidak menyetujui hubungan mereka. Apalagi selevel orang tua Alvaras. Ada apa? Yana menggeleng tanpa mengatakan apapun. Ia hanya melihat Alvaras yang tengah menaiki anak tangga entah menuju kemana. Lain kali kalau mau pergi bilang-bilang. Loh kenapa? Yana menatap Alvaras dengan wajah bingung. Laki-laki itu terlihat berhenti melangkah dan menatapnya tajam. Kamu bikin orang lain khawatir tahu nggak? Tadi ibu juga nungguin kamu.
Biasanya ibu santai-santai aja kalau aku pulang telat. Karena beliau tahu kok aku banyak pekerjaan. Yang ibu khawatirkan itu bukan aku, tapi kamu. Lagian kenapa juga sih kamu harus mampir ke toko ibu dan gak pulang sampai berjam-jam? Kan ibu jadi khawatir. Tetap saja bikin aku kesal. Yana melihat Alvaras memasuki ruangan yang didominasi warna abu. Hei, mau ngapain? Tanya Yana saat melihat Alvaras melepaskan jas yang masih melekat di tubuhnya. Mandi. Ya udah, matikan dulu kalau gitu. Ucap Yana. Gak usah. Tut, tut. Wajah Alvaras menghilang dari layar ponselnya. Yana masih menatap layar ponsel itu dengan jantung yang berdetak kencang. Gila. Aku bisa gila. Ujarnya lalu meletakkan benda pipi itu ke atas nakas. Ia lantas beranjak dari ranjang lalu melangkah menuju meja rias. Laki-laki itu benar-benar sudah tidak waras. Gumam Yana lagi sembari mengeringkan rambutnya dengan hair dryer. Ponselnya kembali berdering. Tapi ia sama sekali tidak lagi memiliki niat untuk mengangkat panggilan dari orang gila itu. Ah, mau gila rasanya, ujarnya, namun tangannya terasa gatal ingin tetap meraih ponsel yang ia tinggalkan di atas nakas itu. Yana beranjak dari kursi meja rias, lalu melangkah menuju ranjangnya. Vivi, gumamnya lalu segera mengusap ikon berwarna hijau di layar ponselnya. Ada apa, Vi? Tanya Yana. Mantan suami Mbak Yana dipukuli orang di diskotik. Apa, Vi? Gak jelas, berisik banget. Kalian lagi pada di mana sih? Panggilan terputus. Yana menatap ponselnya sejenak lalu meletakkan kembali benda pipi itu di atas nakas. Ia lantas merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Kemudian menarik selimut untuk menghalau tubuhnya dari sapuan pendingin ruangan. Hari ini cukup sampai di sini. Ia ingin beristirahat agar bisa kembali beraktivitas dengan baik esok hari. Ting, satu pesan di aplikasi chat terdengar. Yana meraih ponselnya lalu membuka pesan dari asistennya itu. Ya Allah. Astagfirullah.